Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi kita jumpa lagi di dalam penjelasan COVID terkait dengan implementation guide. Jadi jika di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana design thinking, jadi cara berpikir untuk menyusun tata kelola COVID. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang 7 fase yang harus dilewati dan harus bisa terjawab oleh kalian yang ingin membuat sebuah tata kelola atau kemudian telah menentukan domain mana saja yang akan dilakukan penelitian. Oke, teman-teman, jadi di dalam implementation guide COVID version ini ada 7 fase yang dimana 7 fase ini dimulai dari bagaimana kita menentukan apa yang membuat atau men-trigger kalian untuk melakukan suatu perubahan di organisasi kalian. Oke, sehingga nanti bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Fase pertama, what are the drivers? Jadi, apa pemicu yang bisa membuat kalian untuk menyusun tata kelola atau suatu rules atau SOP atau suatu kejadian yang bisa mempengaruhi proses bisnis di dalam organisasi atau perusahaan kalian. Change driver ini bisa berasal dari faktor internal atau eksternal. Jadi internal misalkan sistem organisasi kalian baru saja melakukan adopsi terhadap suatu teknologi tertentu yang membuat cara atau proses bisnis kalian berubah. Atau kemudian bisa jadi dari faktor eksternal. Jadi bagaimana kalian bisa menyesuaikan dengan keinginan pasar atau regulasi atau kebijakan pemerintah yang berubah-ubah ataupun kehendak pasar. Misalkan kalian terpaksa dalam bisnis kalian itu melakukan pivot atau penggabungan dari nilai bisnis yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di dalam bisnis kalian. Oke. What are the drivers? Itu adalah suatu pokoknya yang memaksa kalian untuk berubah gitu loh. Lalu yang kedua adalah where are we now? Nah, ini adalah bagaimana kalian bisa mendefinisikan kalian itu ada di state mana sekarang, atau kurang lebih mendefinisikan apa permasalahan yang kalian hadapi dan latar belakang apa yang menjadikan permasalahan tersebut muncul di dalam perusahaan kalian atau di organisasi kalian. Defines problem and opportunities. Lalu apa peluang yang bisa kalian lakukan dengan adanya perubahan yang tadi sudah diinisiasi di awal sebelum penelitian ini dimulai gitu loh. Jadi kita lakukan semacam di dalam ini assessment terhadap permasalahan dan juga peluang yang ada dari permasalahan tersebut untuk bisa merubah tatanan nilai atau tata kelola di dalam perusahaan atau organisasi kita. Lalu yang ketiga adalah where do we want to be. Jadi kita mau ngapain nih ke depan dengan adanya perubahan yang tadi sudah ditentukan. Nah, jadi di sini di langkah ketiga ini kita mendefinisikan semacam roadmap atau langkah-langkah yang akan kita ambil ke depannya gitu loh. Jadi kita bisa melakukan misalkan menentukan roadmap dengan menentukan nilai keluaran atau outcome dari apa yang akan kita capai dengan adanya perubahan yang dipicu oleh the drivers tadi, terus kemudian problem yang kita hadapi dan bagaimana peluang di masa depan sehingga kita tahu mau kemana kita nanti. Itu ada yang ketiga. Lalu yang keempat adalah what needs to be done. Jadi apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan tadi. Jadi ketika kita menetapkan problem dan peluang yang akan kita hadapi di masa sekarang dan apa yang akan kita tuju di masa depan, tentu ada kesenjangan atau gap antara
state saat ini sehingga tujuan. Nah, kalian perlu melakukan mengidentifikasi orang-orang atau sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa mencapai state yang diharapkan. Jadi di sini ada namanya build improvement dan identify roles players. Jadi tentukan apa saja yang dibutuhkan dan faktor kunci di dalam permasalahan kalian sehingga gap atau kesenjangan tadi bisa teratasi. Lalu how do we get there? Nah, how do we get there itu menekankan tentang bagaimana kalian mengeksekusi perencanaan yang telah kalian buat. Bagaimana kalian bisa mencapai itu semua. Di dalam proses execute plan itu perlu kita membuat solution dari day to day bahkan dan establishing measure dan melakukan pengukuran serta monitoring terhadap proses tadi. Misalkan kita masuk ke dalam proses EDM 03 itu yang terkait dengan direct message tentang bagaimana kita bisa atau manage cost gitu. Nah, itu kita harus tentukan bagaimana kira-kira kita bisa mencapai di sana. Nah, lalu yang kelima adalah yang keenam adalah did we get there? Jadi proses transisi antara apa yang telah kalian miliki saat ini atau state di mana kalian telah ada di saat ini untuk menuju ke state masa depan. Jadi harus dilakukan fokus dan improvement di dalam tata kelola serta manajemen yang terlibat di dalam operasional bisnis gitu, proses bisnis. Dan apa yang dilakukan di fase 6 itu kita mencoba melihat tentang manfaat-manfaat yang didapatkan ketika kita melakukan proses transisi tadi. Jadi setelah kita punya rencana dan tujuan untuk kemana kita setelah ini dan apa yang harus dilakukan, maka kita harus melakukannya dengan persisten atau dengan konsisten. Lalu yang ketujuh adalah melakukan review effectiveness atau how do we keep the momentum going. Jadi jika di video sebelumnya adalah bagaimana kalian menjaga ritme dari pekerjaan kalian dalam proses transformasi tersebut, karena ada banyak hal yang bisa mempengaruhi perjalanan dari sebuah transformasi ide itu. Jadi misalkan saja pergantian direktur, pergantian direksi atau pergantian pimpinan itu kemudian tidak bisa mempengaruhi dari apa yang telah kalian lakukan selama proses transformasi tadi, karena tata kelola itu selalu memegang holistic approach, jadi dari keseluruhan proses bisnis yang terlibat gitu loh. Oke. Jadi itu aja untuk yang video kali ini. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa menyusun roadmap implementasi dari apa yang memaksa kita berubah, seperti apa kita saat ini, lalu apa yang akan ingin kita tuju, lalu langkah apa yang ingin kita ambil untuk menuju tujuan yang telah ditetapkan tadi, lalu bagaimana kita melakukan eksekusi terhadap tujuan tersebut, dan yang keenam adalah pastikan kita melakukan itu secara persisten, dan yang ketujuh adalah memastikan bahwa proses itu akan terus berjalan dengan atau tanpa perubahan yang terjadi di dalam perusahaan kita, karena perusahaan IT dia harus continuous improvement, jadi selalu berubah mengikuti pergerakan daripada kebutuhan bisnis. Meskipun nanti berganti pimpinan, berganti ini, tapi karena change the driversnya itu tetap diinisiasi oleh keadaan pasar atau kondisi internal yang sudah tidak memungkinkan, justru pergantian pemimpin bisa jadi mempercepat proses perubahan itu tadi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada request materi,
bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau kirim email ke kami. Terima kasih.